Baik, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan bahas tentang rangkuman ya untuk PH kita ya. Ntar rangkumannya juga nanti akan Bapak bagikan di grup ya, kalian silahkan download nanti rangkumannya, dipelajari juga rangkumannya ya, gunakan video ini juga untuk supaya kalian bisa memahami rangkuman yang akan Bapak bagikan ya. Oke. Oke, kalian silahkan boleh sambil dibuka nanti rangkumannya ya, atau misalnya kalian tonton terlebih dahulu video ini juga boleh ya. Oke, baik, kita mulai aja langsung ya. Materi kita di sini adalah materi rangkuman untuk kelas 6 ya. Karena kita minggu depan akan PH. Ya, baik, kita bahas langsung aja dari KD 3.1 ya. Poin pertama, reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada masyarakat. Jadi ini adalah pengertian dari reklame atau ya, jadi ini merupakan pengertian dari reklame, merupakan cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk ya, atau kegiatan tertentu kepada masyarakat. Jadi arti dan tujuan dari reklame adalah sebenarnya bisa dikatakan secara nggak langsung itu adalah media promosi ya, atau cara untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat, atau sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, poster adalah reklame yang berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Ya, jadi ini sebenarnya poster ini sudah paling sering kalian lihat ya. Bahkan di sekolah pun ada poster ya, biasanya ditempel di majalah dinding biasanya ya. Atau misalnya kalian lihat poster ini misalnya di pinggir jalan juga kadang sudah ada yang ditempelin ya. Jadi poster adalah reklame yang berupa selembar kertas dengan ukuran yang lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Artinya di sini adalah poster biasanya digunakan untuk membuat suatu informasi, baik itu misalnya tentang suatu kegiatan, dan biasanya gambar di dalam poster itu ada gambar yang menarik ya, supaya nanti para pembaca merasa tertarik untuk membaca poster tersebut ya. Jadi itu ya, itu pengertian dari poster. Oke. Selanjutnya, brosur adalah reklame yang berupa lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Nah, ini juga kalian sudah sering pasti alami di jalanan ya, di jalan raya ya, atau di jalan umum. Ya. Jadi banyak sekali misalnya pihak-pihak yang ingin menawarkan barangnya itu membuat yang namanya brosur ya. Baik itu misalnya perusahaan motor, kendaraan ya, atau misalnya produk-produk yang biasa dipakai sehari-hari ya, ataupun produk-produk yang lainnya. Jadi ini paling sering kita lihat di jalan umum ya. Kemudian selanjutnya, spanduk. Spanduk adalah reklame yang berisi informasi dengan kain sebagai media medianya dicetak dengan persegi panjang. Jadi spanduk ini juga paling sering kita jumpai di jalanan juga ya, spanduk ya. Jadi spanduk itu berisi informasi dan menggunakan bahan kain ya, bahannya kain bukan kertas ya, bahannya menggunakan kain dan dicetak persegi panjang ya, dia bentuknya persegi panjang. Jadi ini paling sering juga kita jumpai di jalan umum. Sering sekali ada spanduk misalnya digunakan untuk memberikan arahan kepada masyarakat, ataupun misalnya media misalnya contoh kayak seperti kampanye ya, kampanye itu misalnya pemilihan kepala daerah, atau misalnya pemilihan yang lainnya, itu biasanya banyak sekali kita lihat di jalanan ya, di jalan itu banyak sekali spanduk-spanduk yang digunakan ya. Jadi biasanya berisi informasi atau misalnya untuk sebagai promosi ya sebenarnya ya. Cuma lebih banyak sebenarnya fungsi dari spanduk itu untuk media promosi ya, atau bukan untuk media promosi, tapi biasanya spanduk itu lebih sering digunakan untuk sebagai media memberikan informasi kepada masyarakat, atau misalnya berisi arahan ya, seperti itu ya. Jadi bukan untuk media promosi itu jarang ya.
Tapi sebenarnya boleh-boleh aja ya sebenarnya ya. Namun secara umum digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya baliho. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitahu atau memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat dengan ukuran yang lebih besar. Nah, jadi di samping adanya spanduk yang digunakan untuk sebagai media informasi atau mengiklankan suatu produk, ya, ternyata ada baliho yang ukurannya jauh lebih besar, ya. Baliho ini juga kita sering juga kita perhatikan ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada misalnya di pinggir jalan itu ada iklan tentang suatu produk ya, itu bisa jadi sebagai baliho karena ukurannya itu biasanya ukurannya paling besar ya jadi dari semua jenis reklame ya, baliho itu adalah yang paling besar ya. Baliho itu adalah merupakan jenis iklan yang paling besar ukurannya ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di pinggir jalan yang seperti itu, nah itu bisa dikatakan baliho. Kalian pasti dengan mudah mengenali yang namanya baliho ya, karena banyak sekali baliho ya, apalagi di kota itu banyak sekali ya. Pokoknya kalian lihat aja misalnya iklannya berukuran besar, nah itulah baliho ya. Oke, kenapa nggak bisa sebutkan contoh misalnya produk apa yang sering pakai ya? Biasanya pasti lebih sering mengiklankan produk yang dibutuhkan sehari-hari, biasanya seperti itu ya. Oke, yang penting kalian lihat aja bahwa ukurannya besar, kalau iklan tersebut mempunyai ukuran yang sangat besar, nah berarti dia termasuk jenis baliho ya. Itu aja yang penting kalian pahamin ya. Selanjutnya, kriteria poster yang baik adalah yang pertama itu bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. Artinya di sini bahasa yang kita gunakan itu termasuk bahasa yang baku sehingga nanti banyak orang yang gampang memahami isi dari poster yang kita gunakan ya, atau arahan yang ada di dalam poster. Oke. Nah, kemudian poin kedua, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, sekarang ini kita udah nggak permasalahkan lagi ya mengenai masalah tulisan. Ya, tinggal karena kan sekarang kan itu tulisan sudah serba ketik ya. Kalau zaman dulu kan itu semuanya dibikin tangan ya. Dibikin tangan, kita tulis sendiri ya, atau misalnya kita ke pengrajin yang biasanya mengerjakan poster seperti itu dan mereka masih menggunakan media tangan ya, menggunakan tangan sebagai alat untuk mencetak. Tapi sekarang kan karena zaman sudah semakin berkembang, sekarang untuk masalah penulisan ya atau tulisan harus jelas itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi karena sekarang sudah serba ketik ya. Yang penting sekarang adalah jenis hurufnya aja. Kalian sudah pasti paham ya tentang jenis huruf, apalagi seperti di Microsoft Word dan lain sebagainya ya. Ada jenis huruf. Nah, sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah pemilihan jenis hurufnya. Ya, pemilihan dari jenis hurufnya itu harus yang paling gampang dan paling umum digunakan ya. Oke. Nah, itu ya supaya lebih gampang dibaca oleh pembaca gitu. Nah, kemudian poin ketiga, peletakan judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, jadi judulnya juga harus jelas. Nah, biasanya judul ini kan secara umum pasti dibuat yang paling besar tulisannya ya, paling besar tulisannya sehingga nanti secara nggak langsung orang bisa langsung lihat judul itu tentang judul poster tersebut itu tentang apa. Ketika mereka melihat poster, melihat judul tersebut ya, melihat judul poster itu, mereka sudah paham bahwa iklan atau isi poster itu apa ya, karena biasanya judul itu berkaitan dengan isi yang akan ada dalam poster ya. Jadi biasanya peletakan judul itu biasanya ditaruh di tengah dan kemudian ukurannya lebih besar dari tulisan yang lain ya. Kemudian yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Ya, jadi di sini dalam poster, apalagi misalnya itu adalah poster kegiatan ya, tentang satu kegiatan atau misalnya tentang lomba dan lain sebagainya, itu penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung ya, kapan acara tersebut akan diadakan
dari jam berapa sampai jam berapa, itu harus jelas tertulis di dalam poster ya. Kemudian poin kelima, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat agar tidak sulit dibaca. Nah, artinya di sini kita perhatikan dulu jenis poster kita, warna dasarnya itu apa. Ya, biasanya kan kita ada juga misalnya poster yang warna dasarnya itu dia gelap. Ada yang poster warna dasarnya itu dia putih. Ya, bahkan ada juga yang warna apalagi karena kecanggihan teknologi saat ini, itu dasar dari poster itu ya, itu menggunakan gambar yang sedikit ngeblur ya. Ada yang seperti itu juga. Nah, tapi untuk di sini kita harus sedikit hati-hati ya ketika kita menggunakan pemilihan tentang warna dasar atau pemilihan dari latarnya itu harus tepat supaya nanti ketika kita menulis ya itu mudah dibaca atau kelihatan sama pembaca ya. Apalagi misalnya yang menggunakan latarnya itu adalah gambar yang sedikit ngeblur ya, sedikit ya kurang jelas lah gitu gambarnya ya. Nah, karena kan sekarang kan karena memang zaman sudah semakin canggih, jadi banyak sekali sekarang poster-poster yang bukan cuma warna aja. Kalau zaman dulu kan dia lebih banyak menggunakan warna ya, tapi kan sekarang karena kita menggunakan komputer, nah sekarang itu bisa dicetak latarnya itu menggunakan gambar ya, menggunakan gambar. Jadi di sini perlu diperhatikan juga nanti gambar yang digunakan, warna dasarnya itu apa ya, apakah nanti akan mengganggu tulisan yang kita buat atau tidak gitu ya. Jadi diusahakan nanti jangan sampai latarnya atau warna dasarnya itu mengganggu warna tulisan, supaya nanti, karena kalau misalnya dia mengganggu, nah nanti itu malah mempersulit para pembaca untuk membaca tulisan yang ada ya. Jadi itu harus diperhatikan, jangan sampai mengganggu tulisan ya, supaya lebih gampang dibaca. Kemudian poin keenam, gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih jelas. Nah, secara umum biasanya ini warnanya paling hitam sama putih ya, secara umum ya. Walaupun mungkin ada beberapa poster yang menggunakan warna tulisannya itu berwarna-warni. Nah, tergantung juga nanti dari latar yang digunakan ya. Kalau misalnya latar yang warna putih ya, kita lebih baik memilih tulisannya itu warna hitam. Ya, kalau misalnya latarnya warna hitam ya, kita lebih baik memilih warna tulisannya warna putih. Seperti itu ya. Jadi mencolok warnanya supaya lebih jelas gitu ya. Jangan misalnya nanti warnanya latarnya itu warna putih, tapi kita gunakan tulisannya warna abu-abu. Nah, otomatis sebenarnya itu kalau dari jarak dekat itu kelihatan ya, tapi kalau dari jarak jauh itu kan nggak kelihatan, karena kan hampir warna abu-abu dengan warna putih kan hampir sedikit sama lah ya kalau dari jarak jauh ya. Tapi kalau dari jarak dekat ya kita pasti bisa ngebedakan ya. Nah, tujuan kita menggunakan pemilihan warna supaya nanti ketika dari jarak jauh pun itu tulisan masih kelihatan gitu ya. Oke. Kemudian poin yang ketujuh, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Ya, di sini artinya ketika kita ingin membuat tentang suatu poster, suatu kegiatan ya, misalnya misalnya lomba menyanyi, setidaknya gambar yang kita gunakan di dalam poster itu merupakan gambar, misalnya boleh orang yang sedang menyanyi, ataupun misalnya gambar mic ya, kalian tahu mic ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gambarnya dengan isi poster itu harus saling mendukung gitu ya. Jangan nanti misalnya acaranya adalah lomba menyanyi, malah nanti gambarnya tentang kebersihan. Nah, itu kan udah tabrakan ya, sudah saling bertentangan nah gitu ya. Jadi harus saling mendukung antara gambar dan isi dari poster ya. Kemudian poin ke-8, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Artinya kita di sini itu menyamakan atau kita sesuaikan ukuran poster ukuran posternya, supaya nanti ketika kita ingin memasang di tempat umum itu bisa sama, atau misalnya bisa pas ukurannya.
Ya, walaupun pada dasarnya poster itu sebenarnya memiliki ukuran, ya, ukuran yang sudah dibuat fix, ya, atau misalnya ukurannya itu sudah tetap, ya. Nah, tinggal biasanya orang sekarang tinggal mencari tempatnya aja, apakah tempat itu cocok ditempelkan atau dipasang poster atau enggak. Nah, biasanya seperti itu, ya, karena biasanya poster itu sudah memiliki ukuran tertentu, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut KD 3.2. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Ya, jadi ini pengertian dari nada, bahwa arti dari nada itu adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Artinya nadanya itu mempunyai bunyi yang berbeda-beda dan tingkat kualitasnya itu berbeda-beda, ada yang rendah dan ada yang tinggi, ya, gitu. Kemudian nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi rendahnya secara berurutan itu akan membentuk yang namanya tangga nada. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah itu bisa dikatakan itu menjadi sebuah tangga nada karena dia disusun dari urutan yang terkecil hingga yang terendah hingga yang tertinggi, ya. Nah, beda nanti misalnya ketika urutan nadanya itu sudah sedikit acak, yaitu nanti bukan tidak dapat kita katakan itu sebagai tangga nada, ya, tapi itu dikatakan sebagai melodi misalnya, ya. Oke, jadi tangga nada itu adalah ketika nada tersebut itu disusun berdasarkan tinggi rendahnya secara berurutan. Itulah nanti yang dikatakan sebagai tangga nada, ya. Berikutnya interval nada, ya. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Artinya misalnya jarak do ke re, atau misalnya jarak dari re ke mi, do ke mi, dan lain sebagainya, ya. Itu memiliki jarak tiap nadanya. Nah, jarak ini disebut sebagai interval. Jadi nanti kalau misalnya ditanya pengertian dari interval itu apa, itu adalah jarak antara nada dari yang satu dengan nada yang satu dengan nada yang lainnya. Itu, ya, pengertian dari interval. Nah, kemudian di sini ada interval nada diatonis, ya. Itu intervalnya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, kalian perhatikan gambar yang sudah Bapak buat di rangkuman, ya, ada gambarnya juga. Maksudnya di sini itu adalah jarak dari C ke D, ya, nada do menuju nada re, ya, atau C ke D itu memiliki jarak 1. Kemudian dari jarak nada re ke nada mi, ya, nada re ke mi, atau dari nada D ke nada E itu mempunyai jarak 1 juga. Nah, sedangkan nanti jarak dari E menuju ke F atau dari mi ke fa, ya, jarak nada dari nada mi ke fa itu memiliki jarak memiliki jarak setengah, ya, memiliki jarak setengah dari mi ke fa atau dari E ke F, ya. Kemudian dari F ke G atau dari fa ke sol itu mempunyai jarak intervalnya itu 1. Kemudian dari G ke A atau sol ke la itu juga mempunyai jarak 1. Kemudian dari la ke si atau A ke B itu jaraknya 1. Dan nanti B ke C atau si ke do itu jaraknya setengah, ya. Jadi itu artinya jarak. Jadi kalau misalnya nanti diacak jarak dari C ke E, ya, jarak dari nada C ke E itu jaraknya 2, karena dari C ke D itu 1, D ke E 1, maka nanti total jaraknya dari C ke E itu menjadi 2, ya, begitu seterusnya nanti, ya. Nah, oke, selanjutnya tanda kres adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada, ya. Jadi di sini adalah pengertian dari tanda kres yang merupakan tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada, ya. Kemudian ada tanda mol, ya. Artinya adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Jadi dia kebalikan dari tanda kres, ya. Kalau kres adalah menaikkan setengah nada, maka mol adalah menurunkan, ya. Oke, selanjutnya untuk mengubah interval pada tangga nada mayor lainnya adalah dengan menyamakan intervalnya dengan interval diatonis.
ya, dengan menggunakan tanda crash dan tanda mol. Ya, jadi untuk misalnya ini kan kita interval diatonis itu kita dapatkan dari tangga nada netral, ya kan? Ya, dari tangga nada netral. Nah, tangga nada netral itu adalah tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C atau tangga nada C mayor, yaitu tangga nada netral. Ya, sehingga nanti ketika kita ingin membuat tangga nada D mayor, E mayor, F mayor dan lain sebagainya, itu kita perlu menggunakan tanda crash dan tanda mol, ya. Di sini Bapak sudah nggak perlu menjelaskan lagi, ya, karena kan ini penjelasannya panjang. Ya, Bapak juga sudah pernah jelaskan tentang cara bagaimana mengubah interval supaya sesuai dengan interval diatonisnya, ya. Jadi itu sudah pernah Bapak jelaskan. Nanti bagi yang kurang paham, nanti kalian lihat contoh aja yang di buku, yang di rangkumannya, ya, di rangkuman itu ada contohnya Bapak buat juga untuk mengingatkan kalian. Atau misalnya nanti kalian coba lihat video Bapak yang minggu-minggu kemarin tentang interval, ya. Itu juga udah Bapak jelaskan, karena kalau Bapak jelaskan sekarang itu akan makan banyak waktu banget, ya. Oke, jadi nanti kalian perhatikan aja di rangkumannya, ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, itu macam-macam interval nada. Itu ada prime, ada second, third, quart, quint, sect, dan septim, ya. Itu ada pengertiannya juga di samping. Prime itu selang nada 1 ke 1, second itu ada selang nada 1 ke 2, third selang nada 1 ke 3, quart selang nada 1 ke 4, kemudian quint selang nada 1 ke 5, kemudian sect selang nada 1 ke 6, septim itu adalah selang nada 1 ke 7, kemudian nanti ada oktav itu selang nada 1 ke 8, ya. Itu yang perlu kalian ingat, ya. Jadi interval itu cuman ada 8, ya. Cuma ada 8. Oke, selanjutnya kita bahas KD 3.3, ya. KD 3.3. Dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, kemudian tari berpasangan, dan kemudian tari berkelompok, ya. Nah, di sini juga ada Pak jelaskan di rangkuman. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Ya, kalau misalnya tari tunggal, kalian sudah paham, ya. Tari tunggal itu adalah tari yang dibawakan oleh 1 orang penari saja, baik wanita ataupun pria, ya. Nanti ada tari yang namanya berkelompok, di mana tarian ini dibawakan oleh sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang. Baik itu nanti misalnya pria dan wanita, atau misalnya baik boleh pria saja atau boleh wanita saja, gitu, ya. Jadi dalam seni tari ada 3 macam jenis tarian, itu tari tunggal, kemudian tari berpasangan, kemudian tari berkelompok, ya. Gitu. Oke, kita lanjut, ya. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual dan tari tunggal tradisional dan tari tunggal kreasi baru. Jadi nanti tari tunggal ini juga dibagi atas 3 jenis, ya. Itu ada tari tunggal ritual, kemudian ada tari tunggal tradisional dan tari tunggal kreasi baru, ya. Di rangkuman kalian itu ada contoh, ya, ada contoh berapa nama tarian, kemudian asal daerahnya dari mana. Itu ada 8 contoh. Tari legong dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nanti kalian baca aja di rangkuman, ya. Itu merupakan contoh contoh-contoh dari tari tunggal, ya, dan asal daerahnya dari mana. Nanti untuk jenis tariannya bagaimana, atau misalnya bagaimana penampilan dari tari legong, bagaimana itu tari gambyong, kemudian bagaimana itu tari kandagan, dan lain sebagainya, kalian bisa searching sendiri di YouTube, ya. Kalian cari tahu, karena ini nantinya kan hitungannya jadi akan menjadi pengetahuan umum, ya. Karena kan kalian pasti belum pernah nonton, ya. Bapak juga terus terang, Bapak juga sebagian ini belum pernah lihat, ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bagaimana tariannya, kalian bisa lihat langsung di YouTube. Nanti akan ada pasti di YouTube tarian-tarian tersebut, ya. Yang penting nanti kalian pahami bahwa misalnya tari legong itu merupakan tari yang merupakan tari tunggal, ya. Oke, itu aja. Misalnya tari gambyong itu juga merupakan contoh dari tari tunggal, gitu. Jadi kalian paham
Contoh dari tari tunggal itu apa aja, ya, itu ya. Kemudian kita lanjut, gerakan yang dilakukan pada tari tunggal meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Nah, sebenarnya bukan cuma di tari tunggal ya, di dalam tari berpasangan pun ataupun misalnya tari berkelompok ya, yang namanya gerakan itu pasti melibatkan atau meliputi yang namanya gerak kepala, kemudian gerak tangan, dan gerak kaki ya. Ataupun nanti misalnya ada gerakan di mana kita membutuhkan anggota badan kita yang lain, misalnya kayak seperti contoh tari Jawa ataupun misalnya tari Bali, itu biasanya diperlukan yang namanya gerakan kelopak mata ya, gerakan kelopak mata ya, supaya Bapak juga nggak tahu tujuannya buat apa sebenarnya ya. Tapi biasanya kalau kita tonton tarian dari daerah Jawa ataupun Bali, itu biasanya ada gerakan mata ataupun gerakan kelopak matanya ya. Jadi sebenarnya untuk melakukan gerakan dalam tari itu perlu namanya gerakan kepala, tangan, kaki, dan anggota badan yang lain sesuai keperluannya aja. Jadi bukan cuma di tari tunggal ya, di semua jenis tarian. Oke. Kemudian poin berikutnya, dalam pertunjukan tari dibutuhkan yang namanya properti untuk mendukung penampilan di atas panggung. Ya, jadi properti ini digunakan untuk mendukung penampilan di atas panggung supaya lebih menarik. Tujuannya itu ya. Jadi itu tujuan dari penggunaan properti, supaya lebih menarik ya. Properti yang digunakan disesuaikan dengan konsep tariannya. Jadi kalau misalnya nanti tariannya itu bercerita tentang misalnya peperangan ya, ada baiknya kalau properti yang digunakan juga itu merupakan properti yang mendukung tentang peperangan. Bisa jadi itu misalnya itu senjata ya, tombak dan lain sebagainya ya. Jadi properti yang digunakan itu harus disesuaikan dengan tema tariannya atau konsep tariannya ya. Contoh properti ada selendang, kipas, topeng, boneka, kendi, tombak, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai properti untuk pertunjukan dalam tari ya. Oke, kita lanjut ke KD 3.4. Patung adalah benda tiruan. Jadi di sini patung itu merupakan merupakan benda tiruan, baik itu merupakan benda tiruan manusia, hewan, ataupun tumbuhan ya, yang dibuat dengan teknik pahat ya. Jadi patung itu adalah benda tiruan manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun tumbuhan yang dibuat dengan teknik pahat. Jadi sebenarnya nggak cuma teknik pahat ya sebenarnya ya. Ada juga yang menggunakan cetakan ya, menggunakan teknik cetakan. Jadi bukan cuma dipahat, tapi secara umum patung itu biasanya ya dibentuk dengan atau dibuat dengan menggunakan teknik pahat secara umum. Namun ada beberapa jenis patung yang tidak dibuat dengan teknik pahat ya. Jadi menggunakan teknik yang lain ya. Tapi secara umum patung itu dibuat dengan teknik pahat. Oke. Selanjutnya, patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Ya, jadi patung itu merupakan karya seni 3 dimensi. Ya, jadi selain dia memiliki volume ruang ya, dia memiliki panjang, juga memiliki tinggi serta memiliki lebar. Ya, jadi unsur dari karya 3 dimensi itu kan dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume ruang. Ya, itu unsur dari 3 dimensi. Makanya di sini patung itu merupakan salah satu karya seni 3 dimensi karena dia memiliki panjang, tinggi, lebar, dan memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah, bisa dari depan, belakang, samping, atas, dan lain sebagainya. Ya, dia kelihatan dari segala arah. Itu ya. Nah, kemudian teknik butsir merupakan teknik pembuatan patung dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Artinya di sini teknik butsir itu merupakan teknik pembuatan patung dengan cara bahannya itu dipijat-pijat, ya, dipijat, ya, ataupun bahannya dikurangi sedikit demi sedikit, ataupun misalnya kita tambahkan bahan lain sampai membentuk
bentuk yang kita inginkan. Ya, jadi misalnya kita ingin bentuknya misalnya bentuknya kendi, ya, kendi atau vas bunga. Nah, kita bisa gunakan membuat kendi tersebut dengan memijat bahan. Contoh misalnya dengan menggunakan tanah liat misalnya, ya, menggunakan tanah liat. Jadi tanah liatnya kita pijat-pijat. Kalau misal nanti sudah bahannya cukup, ya kita kurangi, atau misal nanti bahannya kurang, kita tambahkan lagi tanah liatnya. Seperti itu yang dimaksud dengan teknik butsir, ya. Kemudian ada teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Nah, untuk teknik pahat biasanya dia tidak menambah, ya, dia tidak ada penambahan bahan. Ya, jadi teknik pahat itu adalah cara pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan yang digunakan. Jadi biasanya ketika kita ingin mematung, ya, kita ingin membuat patung menggunakan teknik pahat. Nah, biasanya bahannya itu merupakan bahan mentah yang satu full. Ya, misalnya anggaplah balok semen, ya. Jadi dia dibuat dari semen misalnya. Jadi balok tersebut itu ukurannya sudah ukurannya itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan dia persegi panjang, ya, kita tinggal cetak dulu dia bentuknya persegi panjang. Kalau misalnya nanti kita butuhkan dia itu berbentuk kubus, ya, kita tinggal bentuk nanti bahan dasarnya itu menjadi sebuah kubus. Ya, contoh kayak misalnya semen, ya kan. Semen itu kan bisa kita cetak lagi, ya. Kita cetak lagi membentuk persegi panjang ataupun misalnya membentuk yang namanya kubus dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah semen tersebut sudah kering, ya. Nah, nanti kita akan kita akan mulai memahat semen tersebut karena kan kondisinya udah keras, ya, semennya. Nanti akan kita pahat, kita kurangi bahan yang tadinya bentuknya kubus, itu kita kurangi bahannya nanti sampai akhirnya nanti ke bentuk patung yang bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan, gitu, ya. Jadi teknik pahat itu biasanya adalah teknik di mana kita itu membuat patung dengan cara mengurangi bahan yang sebelumnya banyak, ya, apa misalnya sebelumnya utuh bahannya, nanti akan kita kurangi sedikit demi sedikit sampai nanti bentuknya tuh sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kemudian teknik cetak merupakan cara pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuangkan bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Nah, di sini teknik cetak ini biasanya langkah awalnya itu adalah membuat cetakannya terlebih dahulu, ya. Kita buat cetakannya terlebih dahulu, bisa bahannya dari besi, ya, dari besi, ataupun misalnya nanti bahannya itu bisa kita gunakan kayu atau benda keras yang lainnya, supaya nanti ketika kita tuangkan bahan ke dalamnya itu dia bisa membentuk bahan tersebut, itu bahan yang kita tuangkan itu bisa menyamai bentuk yang cetakannya itu, ya. Jadi bahan yang kita tuangkan itu dapat menyamai bentuk dari cetakan yang kita buat sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan teknik cetak, ya, langkah pertamanya adalah membuat cetakannya terlebih dahulu. Nah, ada juga misalnya seperti ini, dia itu menggunakan cetakan medianya itu adalah tanah, ya, ada yang seperti itu juga, ya. Cetakannya itu adalah tanah. Jadi bentuknya jadi tanah. Misalnya kita ambil sebidang tanah, ya. Nah, tanah tersebut nanti akan kita korek, ya, kita korek sampai misalnya nanti dia menjadi sebuah cetakan. Nah, nanti ketika kita ingin menuangkan bahan, ya, kita tinggal tuangkan ke bagian yang sudah kita bentuk di tanah tersebut, ya. Nanti hasil korekannya itu, ya. Nanti kan misalnya anggaplah misalnya kita punya tanah, ya kan. Nah, nanti tanahnya itu akan kita korek sampai dia ngebentuk bentuk yang kita inginkan, bentuk patung yang kita inginkan, ya. Setelah itu nanti akan kita tuangkan bahan ke bagian yang sudah dikorek. Nah, nanti akan kita tunggu sampai kering. Nah, nanti setelah udah kering baru nanti kita angkat. Biasanya seperti itu, ya. Nah, apalagi tapi biasanya tanah yang digunakan itu nggak sembarangan tanah, ya. Biasanya dia itu tanah yang tanah gambus, ya, biasanya, ya. Kalau enggak misalnya menggunakan tanah liat itu juga boleh, ya.
Nah, jadi cetakannya itu bukan cuma harus barang keras atau benda keras seperti besi, kayu dan lain sebagainya. Ternyata ketika ingin menggunakan teknik cetak pun itu kita bisa menggunakan media tanah, ya. Kita bisa kita korek dulu tanahnya sampai membentuk gambar yang kita atau pola yang kita inginkan. Nanti bahannya tinggal dituangkan, ya, ke bagian yang dikorek. Ya, tanahnya biasanya menggunakan tanah gambus, ya. Kalau tanah gambus itu dia kan kalau misalnya dipadatkan dia keras, ya, cukup keras, ya. Sama kayak halnya nanti kayak tanah liat juga begitu. Nanti kalau dia dipadatkan dia akan sedikit lebih keras, sehingga nanti bahan yang kita tuangkan itu tidak kemana-mana, ya, tidak melebar kemana-mana. Dia akan sesuai dengan bentuk yang kita korek tadi, ya. Nah, itu untuk teknik cetak. Oke. Nanti kalau misalnya kalian bingung bagaimana cara contoh membuat cetakan dari tanah, ya, karena kan biasanya kan kita melihat cetakan itu ya cetakannya sudah ada terlebih dahulu dari besi dan lain sebagainya atau kayu, ya. Nah, kalau misalnya bagi yang belum pernah nanti melihat mencetak sesuatu menggunakan cetakannya itu menggunakan tanah, ya, kalian bisa lihat. Nah, atau kalian cari videonya di YouTube, itu banyak sekali video-video yang seperti itu di YouTube yang menggunakan tanah sebagai media cetakannya, yang nantinya tanahnya akan dikorek, ya, dikorek disesuaikan dengan pola atau bentuk yang kita inginkan. Ya, nanti kalian bisa searching sendiri bagi yang belum pernah lihat, ya, supaya lebih paham maksud Bapak itu membuat cetakan dari tanah itu bagaimana, seperti itu, ya. Oke, baik, kira-kira itu, ya, rangkuman kita. Kalian pelajari rangkumannya, dan apabila misalnya nanti ada yang bingung, silahkan putar lagi video ini supaya agar kalian lebih mengerti bagi yang bingung, ya, karena videonya akan selalu ada di YouTube yang akan hilang. Jadi kalian bisa putar kapanpun, berapa kali pun, ya, sebebas semaunya kalian, ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan langsung sama Bapak, silahkan japri Bapak, ya. Jadi kalian boleh ulang video atau misalnya nanti kalian langsung bertanya kepada Bapak, ya. Baik, kira-kira itu materi rangkuman kita. Silahkan dipelajarin semuanya supaya nanti ketika kita PH kalian dapat menjawab semua pertanyaan yang ada, soal-soal yang ada, ya. Oke, baik, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan.